وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Pernah saya ada tamu di sini, dia setengah agak nada tinggi waktu itu. Aku mbiyen nih, bahkan beliau dulu bisa dikatakan anak pang itu wes bacaannya gak ngenah dulu ya, gak ngenah. Wah sini kalau beraksi itu matanya saya tahu sendiri itu di apa itu namanya, orang Jawa jenenge apa, dicelai. Terus pakaiannya kayak gembel guys. Terus dari jaket kulit itu mulai apa itu mulai pisau kecil sampai besar itu ada ditumbuk-tumbuk. Dan kita tahu saat itu saya ngantar mondok itu setiap pondok mesti ada 2 pondok yang saya antar itu dipulangkan. Gara-gara apa? Gara-gara gelut atau gurune. Lalu saya pahamlah jamaah, dia pahamlah berjuang dalam jamaah. Nah, akhir-akhir melihat pembinanya yang dua-duanya ini keluar, karena beda daerah, sudah beda daerah. Nah, pembinanya ini yang membina saat dia jadi anak pang itu, dia ke sini, marah-marah awalnya, marah-marah. Terus bahasanya bahasa ya saya juga takut, ini bekas anak pang dan saya tahu sendiri dulu track recordnya sebelum mengaji dengan saya dulu sebelum jokam juga saya tahu cah nakal lah bahasanya. Nah, sampean piye? Sampean Mas Ikhwan piye? Sampean piye sing mahamne jamaah ben aku sampean. Wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wasallam ala rasulillahil mustafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan sore hari ini yang cerah, saya di balkon, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan tetap niatkan kita untuk menyadarkan, membongkar, kalau konotasinya membongkar kok jelek, membuka, menyadarkan pada saudara tua kita yang masih terbelenggu, yang masih di dalam jokam Islam Jamaah 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, intinya kita bersyukur karena alhamdulillah betapa banyak orang-orang yang sudah mulai menyadari, betapa banyak orang-orang yang sudah mulai perhatian, termasuk para ustadz-ustadz yang lain selain mantan juga mulai perhatian. Bahkan beliau yang kemarin saya diupload oleh admin, yaitu seorang ustadz, Al-Ustadz Anwar Sanusi, Anwar Samsuri kalau nggak salah, insyaallah LC. Bahkan beliau dekat dengan Pondok Pusat Jokam 354 Islam Jamaah. Jadi beliau dari asalnya Kediri, insyaallah sepengetahuan saya seperti itu, termasuk Ustadz Rifki Ja'far Thalib yang kemarin juga berkali-kali podcast dengan Syekh Khalil. Dan saat ini juga beberapa ustadz yang mulai banyak dari berbagai kalangan, baik dari kalangan kawan-kawan Nahdilin atau dari kalangan-kalangan yang lain juga respect atas apa yang terjadi, gelombang hijrah yang terjadi dalam
Islam Jamaah Cokam 354. Maka tentunya kita sebagai mantan harus lebih semangat menyadarkan, karena kita yang tahu, anak kita yang ada di dalam, anak kita yang dulu mendakwahkan, anak kita yang sering dulu menancapkan, meyakinkan kepada para jamaah-jamaah kita, dan kita tidak terhitung berapa jam, berapa hari, bahkan berapa tahun, mungkin puluhan tahun bagi kita yang selalu menancapkan kepahaman Islam jamaah di dalam masing-masing hati jamaah, sehingga tak ayal ketika para asatid atau para orang-orang yang sudah dalam jamaah lama seperti kita, saya dan kawan-kawan yang dulu pernah menancapkan kemudian keluar dari Islam jamaah, mereka terkadang juga bingung. Lumbiyen sampeyan niki lho sing mahamne aku. Sering saya dikatakan seperti itu. Biyen lho. Jadi saya kecil tuh, di sini juga ada itu. Murid saya yang dari cabai rawit sampai sekarang sudah berkeluarga. Biyen lho sing mahamne jamaah, sing gembleng jamaah. Sampai aku paham arti pentingnya jamaah, arti wajibnya jamaah. Lebareng Ustadi rasanya sesepuh kepada kami dulu, sampean kowe iki karek ngunduh hasil perjuanganmu, karek mau unduh ada unduh apa, tinggal manen kok malah jenengan kok sampean malah keluar dari jamaah. Saya bilang hati itu yang muqallibal qulub tsabbit qalbi ala din. Hati itu berbolak-balik, dan kita tidak tahu ternyata dulu setelah kita perbandingan beberapa ilmu, ternyata afwan, mohon maaf yang saya sampaikan ada sesuatu yang salah. Jadi kita fair, kita juga mengakui bahwa ajakan dulu kita itu salah. Sampai dulu pernah ada tamu, salah satu tamu ya seperti itu, dia marah-marah kepada saya awalnya. Namun alhamdulillah sekarang juga hijrah juga. Alhamdulillah biidznillah wa bi'aunillah. Jangan sekali-kali kita tidak bersyukur kepada Allah atas hijrahnya kawan-kawan yang melalui lesan-lesan kita, karena sesungguhnya kita itu tidak ada daya dan upaya untuk menyadarkan mereka. Semua adalah hidayah dari Allah. Kita hanya wasilah, kita wae dhewe namung wasilah, itu mboten sepenuhnya. Enggak, ribat itu hanya salah satu channel dari puluhan channel yang ada yang ikut terlibat di dalamnya. Ada kaidahan apa itu? Al-isaru bil qurbil makruh wa fi ghairiha mahbub. Ya. Jadi al-isar itu ngalah dalam sebuah kebaikan itu makruh. Harus tetap andil al-isaru fil qurbil makruh fi qurbil makruh wa fi ghairiha mahbub. Dan di dalam yang lain selain kebaikan itu mahbub, disenangi. Artinya gak oleh ngalah, tapi jangan menjadi penonton. Kita harus peran, kita harus ambil bagian dalam dakwah kita. Ya, pernah saya ada tamu di sini, dia setengah agak nada tinggi waktu itu. Aku mbiyen bahkan beliau dulu bisa dikatakan anak pang itu wis bacaane gak ngenah. Dulu ya, gak ngenah, wah sini kalau beraksi itu matanya saya tahu sendiri itu. Di apa itu namanya? Orang Jawa jenenge apa? Dicelaki. Wis pakaiannya kayak gembel guys. Terus dari jaket kulit itu mulai mulai pisau kecil sampai besar itu ada ditumbuk-tumbuk. Dan kita tahu saat itu. Saya ngantar mondok itu setiap pondok mesti ada 2 pondok yang saya antar itu dipulangkan. Gara-gara apa? Gara-gara gelut karo gurune. Mereka sudah dewasa. Itu kami bersama teman saya yang membina, saya dan dengan teman saya yang membina. Alhamdulillah dua-duanya pembinanya juga hijrah semua. Alhamdulillah. Nah setelah kita pahamkan saat itu, kita ajak ngaji di tahun berapa itu ya? Di tahun 2006, 2006 lah. Ya kita ajak ngaji, alhamdulillah sampai paham, kemudian sampai menikah. Bahkan kita juga yang mengantarkan, yang melancarkan saat itu. Lalu pahamlah jamaah dia, pahamlah berjuang dalam jamaah.
Nah, akhir-akhir melihat pembinanya yang dua-duanya ini keluar, karena beda daerah, sudah beda daerah. Pembinanya ini yang membina saat dia jadi anak pang itu, ini cerita nyata ya. cerita nyata itu ada saksinya 3 orang, ada pembinanya kan 2 saya dan dengan teman saya. Alhamdulillah juga sudah hijrah juga. Mubalik juga yang membina dulu. Jadi digarap wong loro lah bahasane. Dinasihati 2 orang. Alhamdulillah biidznillah sekarang sudah punya anak, setelah paham dalam jamaah, setelah semangat dalam jamaah, dia ke sini marah-marah awalnya. Marah-marah. Wis bahasanya bahasa ya saya juga takut wong ini bekas anak pang, dan saya tahu sendiri dulu track recordnya sebelum mengaji dengan saya dulu sebelum jokam juga saya tahu cah nakal lah bahasanya. Nah, sampean piye? Sampean ini Mas Ikhwan ini piye? Sampean ini piye sing mahamne jamaah ben aku sampean. Sampean ngeran teman sampean. Sampai waktu itu saya menerobos daerah dulu. Tak ajak nerobos sana kemari, ajak sebagai sopir itu kan pakai sepeda motor lah, sepeda motor kan sekarang ini aja kalau isi pengajian dijemput dan baru-baru ini aja itu. Lalu dulu ya yang naik mobil ya imam daerahan gitu, itu pun ya daerahan toh. Nah ini ya pokoknya ngepit lah, sepeda motoran lah. Kalau sekarang ya kalau agak jauh biasanya dijemput biasanya. Dia marah, merasa gimana sih saya itu dulu paham jamaah jenengan atas nasihat, atas pemantapan, atas gemblengan. Lalu sekarang kalau sampean berubah seperti itu bagaimana? Lalu saya memberikan sebuah perumpamaan, saya bilang kita tetap akui salah, jangan menolak, kita tetap akui kesalahan kita. Dan saya bilang kamu dulu kan ibarat kata sudah percaya saya yang tahu persis atas keadaan jamaah, keadaan jokam. Ibarat kapal kita di bagian atas, bagian dur, bagian nakoda, bagian yang enggak nakodanya cuman kita bagian atas lah. Tahu di depan itu ada apa. Ternyata kita saat di atas itu kita melihat ada kapal-kapal yang lain. Ternyata kapal-kapal yang lain itu yang kita banggakan bahwa kapal ini adalah kapal yang kuat, kapal yang satu-satunya kapal yang menyelamatkan kita yang bisa menyelamatkan kita dari neraka, kita bisa masuk surga. Ternyata enggak, ternyata kapal kita, bahkan kapal itu tuh lebih besar sebenarnya, yaitu Islam itu sendiri ternyata bukan kapal kita, bahkan nyaris kapal kita itu akan menuju sebuah jurang atau menabrak gunung es atau bongkahan es yang besar. Gambarannya ngono lah logikanya, dia menang. Artinya kami tahu bahwa ini ternyata enggak benar. Saya tunjukkan pembuktiannya adalah bukan saya sendiri. Jadi memang gini ya, termasuk salah satu strategi untuk menyadarkan kawan-kawan itu, ternyata jumlah itu juga mempengaruhi. Maksudnya gini, jadi ketika kawan-kawan misalnya wah sakit hati, ini loro hati gini, masa wong semono ki loro hati kabeh, masa beribu-ribu yang hijrah sakit hati semua. Saya katakan sing hijrah itu banyak, bukan hanya saya sendiri. Apa iya toh Mas? Oh iya, teman pengen ngerti. Suatu saat dia ada waktu itu ada daurah Syekh Khalil di Klaten. Saya ingin menunjukkan bagaimana bahwa teman-teman hijrah itu teman ukah, bukan saya sendiri. Itu Syekh Khalil di Klaten, beliau pengen banget bertemu dengan Syekh Khalil. Bahkan menurut ceritanya beliau pernah didatangi seorang yang cokam satgasnya, diminta untuk istilahnya kowe wani enggak membunuh ini. Katanya dia mengatakan kalau dijamin surga saya berani. Adanya kawan-kawan yang murtad itu. Yang dianggap murtad. Kalau memang saya dijamin surga, dia tidak sendiri. Bahkan disebut orangnya, saya didatangi oleh pengurus ini saya untuk membunuh, karena memang saya tahu ini orang-orang ini memang cara bahasane wis wong-wong nekat atau wong-wong mantan-mantan wong gak enak lah. Nah, akhirnya dia tak bilang kalau kamu pengen ngerti bahwa yang hijrah itu bukan saya sendiri,
Ayo kapan nanti hari Ahad apa itu nanti ada Syekh Khalil di Klaten, jadwalnya di Klaten, biasanya di Karanganyar, di Klaten. Melura, gelem. Ya Mas tak usah nih, insyaallah. Bismillah tak usah. Lalu dia datang bersama saya, kebetulan ada kawan yang bawa mobil, jadi kita bersama ke sana, harus tahu. Dia sampai terenyuh sebenarnya, masya Allah. Waktu itu ngajinya di ya koordinatornya Mas Hadi, Mas Muklis dan Mas Suri dan kawan-kawan di sana di aula apa itu saya kurang tahu. Begitu lihat, tiba ya, tiba banyak ya. Nah, sebenarnya lebih dari kalau persaksian dalam sebuah syariat kan, misalnya persaksian nuduh zina 4 itu udah kuat. Lagi sing hijrah itu lebih dari 4. Lebih dari 4. Bahkan 4 nolnya tambah 3 mungkin insya Allah ada. Ada lah 4.000 insya Allah ada lah. 4.000, 5.000 insya Allah ada. Seanak cilik ada. Ya, tapi kalau ratusan ribu saya nggak menjamin. Tapi kalau nggak tahu saya yang masih di dalam bunglon saya nggak tahu. Saya hanya ngurusi bunglon kelas tinggi aja ya. Ya, kalau bunglon yang di kelompok-kelompok saya kurang informasi sih. Tapi kalau bunglon kelas tinggi memang ya ada linknya itu aja, ada linknya insya Allah. Bismillah lah ada informasi yang sekiranya bisa ditakdil sebelum disebarkan dalam jamaah, kita takdil ya kita tahu misalnya bocoran apa, ada reaksi apa terhadap mantan yang sudah diputuskan oleh pusat, kita tahu juga ya. Sampai sempat mau apa itu ada katanya sih ini mau menghancurkan apa nama baik Ustadz Ikhwan akan difitnah ini ya. Langsung itu saya dapat kiriman itu langsung saya kirim kepada pihak yang di sana, yang di sini tak kirim. Aku harus ngerti. Kok ngerti Mas? Ya wis, malah bahasanya di beliau di situ fitnah. Aku tak titip doa mawon. Sampai itu dizalimi difitnah. Oh gitu ya. Ada itu jokam itu. Itu pernah itu. Karena sudah bocor. Tapi alhamdulillah enggak jadi ya karena harus bocor duluan. Mbak, kembali. Bahwasanya alhamdulillah kawan-kawan kita kadang awal-awal nggak terima karena mengapa kita sendiri itu dulu yang menancapkan lalu sekarang mencabut. Kadang mereka nggak terima, kok iso sampai kok iso. Bahkan ada yang bilang pada saya itu, aku udah gak nyono nek sampean itu iso metu. Saya tuh nggak teko kok bisa saja. Bisa saja ketika akal waras, akal sehat dan akal selamat kita terbuka dengan kita benar-benar jadi wadah, jadilah wadah yang baik, ingin mencari kebenaran dan mencari keilmuan bisa. Allahumma lamani alima a'taita wa lam muti alima mana'ta wa la yanfa'u dal jati mingal jatu. Ketika Allah memberi enggak ada yang mencegah. Ketika Allah mencegah enggak ada yang memberi. Allahumma arinal haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Ya Allah berikanlah saya, tunjukkanlah saya kepada kebenaran dan saya bisa mengikuti kebenaran, dan tunjukkanlah saya kepada kebatilan dan berikanlah saya bisa menjauhi kebatilan itu, hati-hati atas kebatilan tersebut. Nah berarti kan bisa. Nah, maka saudaraku semua, bagi kawan-kawan yang dulunya menjadi para da'i-da'inya yang menancapkan kepada saudara tua kita, tak boleh berhenti. Ayo jawab aja. Ayo kita harus mengakui kesalahan. Jadi hal yang terbaik adalah akui saja bahwa dulu saya salah, memang ngajak sampean salah. Namun sekarang kita sama-sama tahu kebenaran, maka saya juga punya kewajiban untuk mengajak kebenaran kepada Anda. Salam akal sehat, salam akal waras dan salam akal selamat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك